Novel Master Pedang Part 14. Edisi 131 hingga 140. Bersama suara serak, cerita dimulai. Dalam kehampaan, Ye Tulong menyipitkan matanya. Kau mencari Kemah Teihan. Dia berbicara perlahan, suaranya sangat dingin. Kata-kata yang Lin Bo menyakiti hatinya. Dia tidak pernah ingin tertinggal di belakang Yang Longtu dalam hidupnya. Tetapi ketika Yang Longtu melakukan ini, dia tidak berani menanggapi. Aku ingin Mah Tei. Aku ingin melihat apakah ayahku akan datang ke kota Senwu untuk membunuhku jika kau membunuhku. Aku tidak tahu apakah akan ada sungai darah di depan keluarga Ye seperti Changlan hari ini. Yang Lin Bo menjawab sambil tersenyum. Tidak ada rasa takut sama sekali. Meskipun Ye Tulong tidak pernah mengambil tindakan, setiap kata yang dia katakan menusuk hati. Dia hanya ingin membiarkan dirinya Mah Tei. Jadi, daripada pasrah dan memohon agar diberi kehidupan, lebih baik melepaskan, memohon pikiran yang tenang, dan merasa senang di dalam hati. Mengancamku, aku lihat kau benar-benar tidak tahu bagaimana cara Mah Tei. Baiklah, setelah bertahun-tahun, sudah waktunya untuk memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi saat itu. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan Yang Longtu jika aku membunuhmu. Ye Tulong berkata dengan dingin, niat membunuhnya meningkat. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya menghilang dari kehampaan, dan kemudian dalam sekejap, dia muncul di tanah. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh badan Yang Lin Bo meledak ke belakang, seolah-olah dia dihancurkan oleh dunia. Pikirannya tampak terkoyak, dan daging serta darahnya tampaknya telah mencapai titik kritis kehancuran. Kekuatan di titik akupuntur dan pembuluh darah abadinya ditekan. Sakit. Pada saat ini, Yang Lin Bo hanya merasa bahwa badannya tampaknya di luar kendalinya. Ini juga pertama kalinya dia tidak dapat menahannya hanya dengan napas. Apakah sombong bisa membunuh Pola Dewa? Di mata sebagian orang, Pola Dewa hanyalah semut yang lebih kuat. Dan kau, hanyalah seekor semut. Ye Tulong berkata dengan lembut. Mata Yang Lin Bo merah dan seluruh badannya terbungkus rasa sakit, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia bisa Mah Tei. Tapi dia tidak ingin Mah Tei dengan sangat sedih. Matanya menatap ke dalam kehampaan yang halus, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah kau sedang menonton? Dalam kehampaan, Paman San, tolong bertindak cepat, Xiao Lin tidak tahan. Yang Lin Bo bingung, dan memohon pada Yang Longtu. Mata Yang Longtu menunduk. Jangan khawatir, aku punya rencana. Naga tua itu, bertindak cepat. Yang Longtu berkata, berusaha tetap tenang sebisa mungkin. Namun rasa bersalah dan khawatir di matanya tidak bisa disembunyikan. Dan di pengadilan Naga Changlan, sebuah portal menuju kegelapan tak berujung tiba-tiba terbuka. Hulala, suara rantai yang bertabrakan, bercampur dengan gemuruh orang-orang yang bergejolak, seperti pintu neraka yang terbuka, penuh dengan kemarahan yang mengerikan. Jepret, pada saat tertentu, suara rantai yang riyuntuh muncul. Selamat datang di Kaisar. Aolai berdiri di depan pintu, berlutut dengan satu kaki, dan berkata, kamu pimpin naga-naga di dunia untuk bertindak lebih dulu. Ingat, jangan biarkan anak dari keluarga yang mendapat masalah, kalau tidak, itu akan menjadi masalah besar. Kemarahannya, sang ayah tidak akan tahan. Sebuah suara tua terdengar dari bawah pintu. Ya, Aolai mengangguk, tidak berani ragu, dan melompat, berubah menjadi naga dan menghilang. Saat ini di kota Changlan, Ye Tulong masih berjalan perlahan ke arah Yang Lin Bo. Ada seringai di sudut mulutnya, dan cahaya kasihan melintas di matanya. Dia tampaknya menikmati perasaan berada di atas ini, seolah-olah dia bisa mengendalikan hidup dan Mah Tei Yang Lin Bo dengan satu tangan, yang membuatnya merasakan kesenangan yang tak terlukiskan. Orang tua dari prefektur Yingtian dan orang-orang dari 3 sekte Buddha di lapangan juga diam-diam mundur saat ini, senyap seperti jangkrik, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena Ye Tulong akan mengambil tindakan, apakah mereka bersedia atau tidak, mereka hanya bisa menerimanya dengan patuh. Tetapi tidak seorang pun memperhatikan bahwa Luo Yitian di pilar Panlong tiba-tiba berdiri. Dia memancarkan niat membunuh yang tak berujung, dan kemudian dalam sekejap, sosoknya menukik turun dari pilar Panlong. Dalam sekejap, Wu Wang di pilar Panlong tiba-tiba membuka matanya, dan badan serta pikirannya mulai bergetar tak terkendali. Dia gila. Wu Wang memiliki kilasan pikiran di benaknya. Begitu Ye Tulong muncul, dia merasa bahwa suasana hati Luo Yitian telah sangat berubah,
dan niat membunuhnya terus meningkat, hingga saat ini, akhirnya meledak. Dia ingin menghentikannya. Ini adalah Raja Surgawi dunia. Meskipun ini bukan era yang sama, tetapi sebagai murid Buddha Kuil Wuwang, dia secara alami tahu banyak tentang masa lalu langit dan bumi. Ini adalah legenda hidup, dan juga telah mendominasi suatu era. Nama Raja Surgawi dunia, Ye Tulong, pernah seterang matahari. Namun, niat membunuh Luo Yitian terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga dia tidak berani berbicara untuk menghentikannya. Hal-hal menjadi semakin rumit. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana ini akan berakhir. Oh, dia mendesah. Di sisi lain, saat Wuwang merasakan emosi yang tak terbatas ini, sosok Luo Yitian juga muncul di depan Yang Linbo. Ye Tulong. Suara dingin Luo Yitian bergema di kehampaan. Tekanan Yang Linbo berkurang dan dia menatap Luo Yitian. Namun, dia tidak merasakan kegembiraan di hatinya. Ye Tulong terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga membuat orang putus asa. Jika Luo Yitian mengambil tindakan saat ini, dia akan terseret ke jurang yang tak terbatas. Bahkan Kemah Teihan, kakak senior, cepat pergi, dia tidak bisa membunuhku, kata Yang Linbo. Dia tidak mengira dirinya berada di ambang keputusasaan. Meskipun dia tidak berdaya sekarang, Aolai belum mengambil tindakan. Tujuan Ye Tulong jelas, yaitu, dia datang untuk klan Naga Changlan. Dan karena itu adalah kesepakatan, dia tidak percaya bahwa Aolai akan mengingkari janjinya. Kecuali, dia tidak takut ayahnya akan membantai Changlan lagi. Namun, Luo Yitian sama sekali tidak menanggapi. Ekspresinya acuh tak acuh, dan niat membunuh yang dingin menyapu langit. Tombak di tangannya terus melompat, dan niat membunuhnya mengerikan. Bahkan dia terinfeksi oleh niat membunuh dan berubah menjadi bola darah. Garis keturunan keluarga Luo. Aku tidak pernah berpikir bahwa klan yang aku bantai masih bisa bertahan hidup. Pada saat ini, Ye Tulong tiba-tiba berhenti dan berkata dengan ringan. Hati Yang Linbo tiba-tiba menegang. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Luo Yitian memiliki niat membunuh seperti itu. Ada banyak hal yang tidak dapat kamu pikirkan, misalnya, aku ingin membunuhmu hari ini. Niat membunuh Luo Yitian sangat kuat, dan dia tidak dapat mengendalikan emosinya. Sambil berbicara, dia mengarahkan tombaknya ke langit. Membunuhku. Oh, aku sudah lama tidak mendengar kata-kata seperti itu. Bahkan orang-orang yang mengaku sebagai dewa di langit harus menundukkan alis mereka ketika mereka melihatku. Kamu mengatakan untuk membunuhku. Ye Tulong menggelengkan kepalanya dan tersenyum, matanya penuh dengan penghinaan. Kalau begitu cobalah. Luo Yitian berkata, dan sosoknya langsung berubah menjadi cahaya tombak dan menyerang secara horizontal. Pada saat yang sama, badannya juga terbakar dengan pola ilahi yang cemerlang, memantulkan kehampaan. Dalam sekejap, sosoknya datang ke kehampaan, sedikit cahaya dingin meledak, meruntuhkan kehampaan, dan langsung menuju alis Ye Tulong. Namun, Ye Tulong hanya tersenyum tipis, lalu mengangkat lengannya sedikit dan meninju. Pukulannya ringan, seolah-olah dia tidak pernah menaruh hati pada Luo Yitian. Ledakan. Saat berikutnya, dua kekuatan bertabrakan di kehampaan. Kekuatan dahsyat itu juga menyebar. Di bawah dampak kekuatan itu, langit dan bumi bergetar, dan seluruh kota Naga Changlan meraung. Mata Yang Linbo tertuju pada Luo Yitian, penuh kekhawatiran. Dalam satu gerakan, dia sudah memiliki jawaban di benaknya. Luo Yitian, tidak ada tandingannya. Benar saja, pada saat Yang Linbo memikirkan hal ini di benaknya, sosok Luo Yitian langsung terbang mundur, dan bahkan tombak di tangannya hancur berkeping-keping. Tanpa berkata apa-apa, sosok Yang Linbo langsung melayang ke udara dan menangkap Luo Yitian. Engah. Darah menyembur keluar dari mulut Luo Yitian. Menodai pakaiannya menjadi merah. Namun, matanya masih dipenuhi dengan niat membunuh. Dia hendak menyerang lagi, tetapi bagaimana mungkin Yang Linbo membiarkannya menyerang lagi saat ini. Dalam satu gerakan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika dia menyerang lagi, dia hanya akan mencari Kemah Teihan. Kakak senior, Yang Linbo menghentikannya dengan erat dan berkata, kakak senior, aku tahu kamu membencinya, tetapi dia terlalu kuat. Kata Yang Linbo, lalu kenapa? Jika aku tidak bisa membunuhnya, aku lebih baik mati. Luo Yitian berkata dengan dingin. Pada saat ini, matanya penuh dengan dingin, bahkan kepada Yang Linbo, dia acuh tak acuh. Yang Linbo terdiam.
Pada saat ini, dia benar-benar merasakan keinginan untuk Mah Tei di Luo Yitian, seolah-olah dia tidak lagi takut hidup dan Mah Tei ketika dia menyerang. Namun, dia tidak bisa hanya melihat Luo Yitian Mah Tei. Dia tidak tahu bagaimana membujuknya. Itulah perseteruan berdarah yang dialaminya. Jika dia bisa tetap tenang menghadapi musuh, dia bukanlah Luo Yitian. Lepaskan aku. Jangan hentikan aku karena aku telah membantumu selama ini. Luo Yitian berkata lagi. Namun, ada sedikit nada dingin dalam suaranya. Yang Linbo tidak tergerak. Kakak senior, aku tahu kamu menderita. Namun, jika kamu Mah Tei, bagaimana dengan perseteruan berdarah? Mudah untuk Mah Tei, tetapi apakah kamu benar-benar rela? Apakah kamu benar-benar rela melihatnya masih bebas? Kata Yang Linbo, tidak ada empati di dunia ini. Meskipun sumber kepahitan dan kebencian itu sama, orang yang berbeda akan memiliki pilihan yang berbeda. Lalu mengapa kamu datang ke Changlan? Mengapa kamu harus berlatih begitu keras? Obsesimu adalah orang tuamu, dan yang ada dalam hatiku adalah kebencian terhadap pemusnahan klan. Terkadang, yang kuinginkan adalah lebih banyak menjelaskan kepada diriku sendiri, Luo Yitian bertanya balik. Yang Linbo terdiam, dan kekuatan di tangannya tak kuasa untuk tidak mengendur. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Dan Luo Yitian juga melepaskan diri darinya saat ini. Adik kecil, hiduplah dengan baik. Luo Yitian berkata dengan ringan, dan kemudian dalam sekejap, dia melangkah dan pergi. Pada saat yang sama, niat senjata melonjak keluar. Dia tidak memiliki senjata, namun seluruh badannya berubah menjadi tombak saat ini. Dia membakar pola ilahi, menuangkan semuanya ke dalamnya, dan bergegas menuju Ye Tulong dengan niat membunuh dan kemah-teihan yang tak terhentikan. Lebih baik Mah Tei dalam kemuliaan daripada hidup dalam kehinaan. Mata Ye Tulong masih tenang, tanpa riak apapun. Melihat sosok yang bergegas ke arahnya, dia berkata dengan lembut. Kebencian bukanlah kekuatan, dan kemarahan hanyalah kata-kata orang yang lemah. Ada banyak hal yang mungkin tidak dapat kamu lakukan bahkan jika kamu mempertaruhkan nyawamu. Sama seperti sekarang, hidupmu seperti semut di mataku. Yah, meskipun aku tidak peduli diingat oleh semut, aku tidak pernah meninggalkan masalah untuk melakukan sesuatu. Karena kamu memikirkannya sendiri, aku akan menyatukan kembali keluargamu dan mengakhiri dendam ini. Ye Tulong berkata, dan kemudian pisau panjang muncul di tangannya. Pedang panjang itu bersinar dingin, dan dalam sekejap, aura penghancur meledak dari tangannya, lalu dia menebasnya dengan gerakan ringan. Setelah serangan pertama, dia menarik tangannya, seolah-olah semuanya akan menjadi abu di bawah serangan ini. Namun, saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tepat saat pedang panjangnya membelah langit dan menghancurkan niat tombak Luo Yitian yang perkasa, kilatan cahaya pedang tiba-tiba meledak di kehampaan, dan membunuhnya dengan satu serangan di kehampaan. Di bawah cahaya pedang, ada lautan darah. Di balik lautan darah, ada Yang Linbo. Pada saat ini, Yang Linbo menebas pedang ketiga. Dan di bawah pedang ini, badannya tampak riyuntuh, badannya tampak terkoyak, dan darah menyembur keluar, menodai pakaiannya menjadi merah dari dalam keluar. Pada saat ini, dia tampak telah berubah menjadi pria berdarah. Bahkan kulitnya mulai layu, seolah-olah minyak telah habis dari lampu, dan vitalitasnya dengan cepat menghilang, dan bahkan rambutnya yang panjang menjadi seputih salju. Hanya dapat dikatakan bahwa dengan pedang ini, ia mengosongkan segalanya. Darah, kekuatan spiritual, dan bahkan vitalitas. Hanya dengan cara ini ia menyerang dengan pedang ini. Namun ada kelegaan di matanya. Tidak, di belakangnya, Luo Yitian langsung terbangun. Ia menghampiri Yang Linbo dan sudah menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Kenapa kau begitu bodoh? Ini urusanku. Ia menyeka darah yang mengucur dari mulut Yang Linbo dengan panik, seolah-olah ini akan membuat Yang Linbo tidak merasa terlalu sakit. Ahem, kakak senior, kau tidak begitu baik padaku selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Berjanjilah padaku bahwa kau akan hidup dengan baik. Kakak senior, aku sangat lelah. Yang Linbo berkata dengan lemah, matanya menjadi semakin berat, lalu perlahan-lahan ia menutup matanya. Jangan bicara, aku akan membawamu pergi, aku akan meminta orang tua itu untuk membantu, ia memiliki banyak ramuan, ia pasti akan membuatmu lebih baik. Luo Yitian berkata, dan menggendong Yang Linbo. Ingin pergi?
Apakah kau pikir kau masih punya kesempatan untuk pergi sekarang? Namun saat ini, Ye Tulong berbicara. Wajahnya sangat marah. Aku benar-benar meremehkanmu, tetapi dengan pedang ini, kekuatan hidupmu hilang, dan bahkan para dewa tidak dapat menyelamatkanmu. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Hanya dengan membunuhmu dengan tanganku sendiri aku dapat menghilangkan kebencian di hatiku. Kata Ye Tulong, dan niat membunuh yang luas tercurah. Pada saat ini, di luar kehampaan, Yang Longtu bergerak dengan keras, alisnya terpelintir menjadi bola, dan bahkan napasnya mulai menjadi cepat. Di matanya, niat membunuh yang diam-diam sedang terjadi. Xiao Lin, seru Yang Lin Boger, dan saat berikutnya, niat membunuhnya tak terbendung. Setelah berteriak, sosoknya hendak berjalan keluar dari kehampaan. Tapi dia dihentikan oleh Yang Longtu. Paman ketiga. Mata Yang Lin Boger berkaca-kaca, dan ketika dia menoleh ke belakang, dia merasa bingung. Dia baik-baik saja, biarkan dia melakukannya sendiri. Setiap kali dia selamat, itu akan menjadi kesempatannya. Yang Longtu merintih lebih banyak perubahan, bercampur dengan kesedihan dan kerumitan. Tidak, dia dalam masalah. Paman ketiga, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, tetapi aku tahu bahwa dia adalah saudaraku. Aku tidak ingin dia menanggung semuanya sendirian. Yang Lin Boger berkata, dengan nada yang sangat tegas. Aku tahu, aku tahu. Yang Longtu mengulangi dua kalimat ini. Aku juga tidak mau, tetapi jika aku mengambil tindakan, itu akan mendatangkan lebih banyak bencana pembunuhan padanya. Ada terlalu banyak orang di dunia ini yang ingin aku mati. Jika aku tidak menyelesaikannya, Liner tidak akan memiliki kedamaian. Mata harimau Yang Longtu dipenuhi dengan air mata. Melihat Yang Linbo dalam krisis tetapi tidak dapat melakukan apapun, dia merasa lebih buruk daripada orang lain. Tetapi dia tetap tidak bisa. Kalau begitu biarkan aku melakukannya. Kata Yang Lin Boger. Paman San, apapun yang terjadi, aku tidak bisa melihatnya membawa semuanya sendirian, aku akan pergi menemaninya. Kata Yang Lin Boger, dan sosoknya dengan tegas berjalan keluar dari kehampaan. Di sisi lain, di kota Changlan, dua sosok tiba-tiba pergi ke arah Yang Linbo. Itu adalah Su Wangyue dan Yu Xiaoxiang. Keduanya datang ke Yang Linbo hampir bersamaan. Su Wangyue menebas dengan pedang, sementara Yu Xiaoxiang menggunakan kastanya air merah di badannya untuk menjerat Yang Linbo. Niat membunuh Ye Tulong mandek, dan sebagian besar dihilangkan oleh cara kedua orang itu. Rumah pedang Cihang, Yin dan Yang Dao. Kamu, berani menghentikanku. Suara Ye Tulong dingin. Cabang samping semacam ini membuatnya semakin marah. Dia tidak dapat membayangkan mengapa membunuh seekor semut begitu sulit. Su Wangyue dan Yu Xiaoxiang tidak menanggapi, tetapi tidak mundur. Bagus sekali, karena kalian sangat ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginan kalian. Niat membunuh Ye Tulong meningkat, dan saat suaranya jatuh, dia merentangkan telapak tangannya dan menamparnya dengan keras. Ledakan, jejak telapak tangan yang besar mengembun di kehampaan. Ini adalah jalinan pola dewa dan niat membunuh. Namun, pola dewa ini seterang bintang dan bulan, dan niat membunuh seluas lautan. Dengan perpaduan keduanya, jejak telapak tangan yang mengembun bahkan lebih penuh dengan aura penghancur. Swiss. Namun pada saat ini, cahaya pedang lain tiba-tiba melesat masuk dan menembus jejak telapak tangan yang besar secara langsung. Namun, jejak telapak tangan itu tidak menghilang, tetapi mengembun lagi dalam sekejap. Pedang Changlan. Suara Ye Tulong menjadi lebih dalam, dan matanya sedikit menyipit saat dia melihat sosok yang muncul di depannya. Apakah kamu dari Yang Longtu? Suara Ye Tulong sedingin es, tetapi sangat jelas, dan juga penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Mata Yang Lin Boger merah, menatapnya dengan saksama. Paman ketigaku benar, kamu badut yang suka melompat. Kamu tidak berani bersaing dengan paman ketigaku, tetapi kamu datang untuk mengincar putranya. Orang seperti itu tidak layak menjadi musuhnya. Yang Lin Boger berkata pelan, dengan kebencian seperti lautan. Kamu sangat lancang. Ye Tulong berteriak dengan marah seolah-olah ekornya diinjak. Siapa yang bilang aku tidak berani menjadi musuhnya? Di mana dia? Jika dia berani keluar, aku pasti akan membunuhnya. Suara Ye Tulong dinaikkan beberapa derajat. Jangan berani, dan jangan layak. Dia berada di atas kehampaan, jika kau punya nyali, pergilah. Yang Lin Boger berkata,
berbalik dan menatap Su Wangyue dan yang lainnya. Matanya sedikit tenggelam, namun, dia segera berkata, "Bawa dia pergi, serahkan ini padaku." Su Wangyue dan Yu Xiaoxiang tidak menanggapi, tetapi tanpa ragu-ragu, mereka berbalik dan langsung membawa Yang Lin Bo dan Luo Yitian pergi. "Hentikan mereka!" Ye Tulong berteriak dengan sungguh-sungguh. Orang tua dari prefektur Yingtian, dua biksu tua dari pola ilahi kuil Wuwang dan kuil Zen Buddha kuno bereaksi seketika, dan dalam satu langkah, mereka langsung mencegat kehampaan dan menghalangi jalan mereka. Su Wangyue melangkah maju dengan pedang. "Kau bawa dia pergi, serahkan ini padaku. Bisakah kau melakukannya?" Yu Xiaoxiang bertanya. Dia tahu bahwa Su Wangyue tidak sederhana, tetapi ini adalah tiga pola ilahi. Bahkan Yang Lin Bo perlu mengandalkan pedang itu untuk membunuh dua dari mereka. Bisakah Su Wangyue melakukannya? Su Wangyue mengerutkan kening. "Aku akan melakukannya. Kalian berdua bawa dia pergi." Pada saat ini, ketika Su Wangyue hendak mengatakan sesuatu, suara Luo Yitian muncul lebih dulu. Su Wangyue dan Yu Xiaoxiang mengangguk. Terutama Yu Xiaoxiang, yang tidak berhenti sejenak. Dia tahu betul betapa mendominasinya wanita ini. Dia berani menantang tanda ilahi saat dia masih di alam tungku. Sekarang setelah dia berhasil menembus alam tanda ilahi, dia pasti lebih menakutkan. Bahkan jika dia bukan lawan Ye Tulong, bahkan jika dia terluka parah sekarang, kekuatan tempurnya masih di atas mereka. Dan Su Wangyue tampaknya memiliki ide yang sama. Bagaimanapun, mampu menyerang Ye Tulong tanpa Mahtei adalah representasi dari tirani. Saat berikutnya, mereka berdua terus bergerak maju bersama Yang Lin Bo. Dan pada saat kedua sosok itu pergi, Luo Yitian langsung menyerang, dan tombak panjang yang terbentuk dari jalinan tanda ilahi menyapu langit, menghalangi tiga jalan dengan 1 lawan 3. Kemarahan melonjak di mata ketiga orang itu. Yang Lin Bo sudah sekarat, dan sekarang ini adalah kesempatan bagi mereka, tetapi mereka tidak menyangka Luo Yitian masih memiliki kekuatan tempur dan benar-benar menyerang mereka bertiga. "Pertempuran cepat dan keputusan cepat," kata lelaki tua dari Yingtian Mansion. Dua lainnya mengangguk, dan segera tanpa ragu, cahaya Buddha muncul kembali. Pada saat ini, ke arah istana surgawi iblis. Dua penjaga, kesempatan telah datang. Mata Shen Xuan bersinar dengan cahaya dingin, dan dia berbicara. Dua orang di belakangnya langsung melonjak dengan cahaya dingin di mata mereka, dan kemudian tanpa mengatakan apa-apa, sosok mereka terbang ke udara. "Tidak, Shen Xuan, kamu tidak bisa melakukan ini." Tetapi pada saat ini, Jiang Sengsui tiba-tiba berkata. Shen Xuan tidak peduli, dan berkata dengan ringan, "Adik perempuan, jangan keras kepala." "Tidak, Shen Xuan, kakak senior, kamu tidak tahu betapa mengerikannya Yang Lin Bo. Tidak, yang mengerikan di belakangnya. Belum lagi Yang Long Tu, hanya gurunya yang sangat menakutkan." Jiang Sengsui melanjutkan. "Tentu saja, ada orang-orang di istana surgawi iblisku yang akan menghadapinya." Sikap Shen Xuan sangat acuh tak acuh, dan dia sama sekali tidak peduli dengan permohonan Jiang Sengsui. Faktanya, semakin Jiang Sengsui bertindak seperti ini, semakin dia ingin membunuh Yang Lin Bo di dalam hatinya. Karena di matanya, Jiang Sengsui seharusnya menjadi miliknya. Sekarang dia seperti ini karena pria lain, bagaimana dia bisa tahan? Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa Jiang Sengsui sama sekali tidak seperti ini untuk Yang Lin Bo? Dalam kehampaan, Su Wangyue dan Yu Xiaoxiang berhenti lagi, dan menatap dua sosok istana surga iblis di depan mereka, wajah mereka sedikit berubah. Su Wangyue berjalan dengan pedang, "Kau bawa dia pergi." Yu Xiaoxiang masih ragu-ragu, tetapi setelah melihat kondisi Yang Lin Bo, dia mengangguk, "Hati-hati." Setelah mengatakan itu, Yu Xiaoxiang membantu Yang Lin Bo berdiri dan terus melangkah maju. Dan Su Wangyue, dengan pedang di langit, menghentikan mereka berdua. "Kau tidak tahu kekuatanmu sendiri. Kau bahkan belum melangkah ke pola ilahi, dan kau berani menghentikan kami berdua." Para penjaga kiri dan kanan istana surga iblis mensibir. Su Wangyue tidak mengatakan apa-apa, pedang itu bersinar dengan cahaya dingin, dan dia langsung menghunus pedang. Satu-satunya yang masih diam adalah Ye Tulong dan Yang Lin Boger. Mata Ye Tulong beralih ke kehampaan, dan akhirnya jatuh pada Yang Lin Boger. "Apakah kau berbohong padaku? Yang Long Tu sama sekali tidak ada di sini." Dia berkata dengan suara dingin. "Pedang Changlan ada di tanganku.
Apakah menurutmu dia ada di sini? Dia hanya tidak ingin menyerangmu. Dia berkata bahwa kamu tidak cukup baik saat itu, dan kamu bahkan lebih buruk sekarang. Dari awal hingga akhir, kamu hanyalah seorang kutu kupret kecil. Yang Lin Boger menjawab. Wajah Ye Tulong tiba-tiba menjadi gelap. Karena gelar ini, Yang Long Tu memanggilnya seperti itu saat itu. Dan tanpa pandang bulu, di generasinya, dia memang anak ketiga dalam keluarga Ye. Yang lebih dia benci adalah bahwa Yang Long Tu juga anak ketiga, tetapi dia menyebut dirinya tuan muda ketiga, tetapi dia menjadi kutu kupret kecil ketika dia mendatanginya. Ini juga merupakan asal mula kebenciannya terhadap Yang Long Tu. Kamu mencari Kemah Teihan, maka aku akan membunuhmu, dan kemudian membunuh putranya, dan melihat apakah dia akan muncul. Hati Ye Tulong benar-benar marah, dan sesaat, napasnya tiba-tiba naik. Namun pada saat ini, raungan naga yang menembus langit dan bumi tiba-tiba muncul, dan naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di kehampaan dan menyelimuti kota naga Changlan. Pada saat ini, semua pertempuran berakhir dengan tiba-tiba. Kemudian, seekor naga hitam terbentuk di kehampaan. Dia berbeda dari yang lain. Sebagian besar naga yang melayang di langit adalah naga banjir, tetapi dia adalah naga sungguhan dengan 5 cakar. Mata Ye Tulong menyipit. Kamu naga kecil akhirnya keluar. Mata Ye Tulong bersinar dengan kegembiraan, dan niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Aolai menatapnya dengan dingin. Ye Tulong, kamu telah membantai naga di seluruh dunia selama bertahun-tahun ini. Tetaplah di kota Changlan hari ini. Dan kamu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kota naga Changlan milikku adalah tempat di mana kamu dapat menjadi liar sesuka hati? Selain itu, sebagai kesepakatan, kamu tidak dapat pergi hidup-hidup. Aolai berbicara ke dalam kehampaan. Kemudian, dia melihat ke arah Yang Lin Boger. Nona Yang, kamu pergi dulu. Klan naga Changlan milikku telah mengambil alih tempat ini. Katakan kepada Yang Lin Bo bahwa sebagai kesepakatan, klan naga milikku akan menahan semua orang di sini. Tapi tolong lakukan apa yang ingin dia lakukan. Pupil mata Yang Lin Boger mengecil. Dia tidak tahu bahwa Yang Lin Bo benar-benar bekerja sama dengan klan naga. Namun dalam sekejap, dia memikirkan apa yang dikatakan Yang Long Tu sebelumnya, dan dia tampaknya memahami sesuatu di dalam hatinya. Oke, dia setuju, dan kemudian berangkat. Pada saat yang sama, naga yang tak terhitung jumlahnya juga terbang turun dari kehampaan, mengelilingi orang-orang dari Istana Surga Iblis, Rumah Yingtian, dan Sekte Buddha. Su Wangyue dan Luo Yitian menarik diri. Keduanya tidak berhenti, mereka terbang ke langit dan mulai mengejar Yang Lin Bo. Di mata mereka, keselamatan Yang Lin Bo lebih penting daripada tempat ini. Dan tepat setelah sosok mereka menghilang, Aolai melambaikan tangannya dengan dingin, bunuh. Dalam sekejap, ribuan naga mendidih, menggulung lautan awan, dan meraungkan gemuruh dunia. Pada saat ini, semua orang di lapangan terkejut. Kecuali Ye Tulong. Ye Tulong sama sekali tidak tergerak, dan dia bahkan tidak peduli dengan kepergian Yang Lin Boger dan yang lainnya. Dia menatap Aolai, matanya seperti api. Jika kamu bersembunyi di pengadilan naga, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara memancingmu keluar. Tapi sekarang setelah kamu keluar dari pengadilan naga, maka aku akan menerima hidupmu. Ye Tulong berkata dengan dingin. Kamu tidak bisa menerimanya. Sebaliknya, kamu akan mati di sini hari ini. Aolai menanggapi, lalu tiba-tiba menatap ke dalam kehampaan. Kaisar Iblis Changtian, jangan ambil tindakan. Dalam kehampaan, Feng Changtian, yang telah menyaksikan pertempuran dengan tenang, akhirnya melangkah maju perlahan. Benar saja, semakin besar kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Tetap saja Kaisarlah yang harus mencapai akhir. Feng Changtian berkata dengan santai. Feng Zi tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Jika Feng Changtian tidak menghentikannya, dia pasti sudah bergegas keluar sejak lama. Dia merasa bahwa Yang Lin Bo sekarang dalam keadaan koma, dan dia harus menanggung setidaknya setengah dari tanggung jawabnya. Meskipun dia banyak membunuh, belum ada pembalikan akhir, jadi mengapa dia jatuh? Dia merasa bahwa dia memiliki tanggung jawab besar untuk dipikul. Sekarang setelah mendengar bahwa Feng Changtian akhirnya akan bertindak, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia sama sekali tidak khawatir. Bahkan jika dia bertindak saat ini dan menghadapi Ye Tulong, dia tidak merasakan apapun. Ayah, tunggu, biarkan aku pergi dulu.
Feng Zi tiba-tiba berbicara. Feng Changtian tercengang, dan Li Qiushui juga tercengang. Dia pergi. Apa yang akan dia lakukan? Sementara keduanya terkejut, Feng Zi menyaksikan gada itu berjalan langsung dari kehampaan. Pada saat ini, Aolai dan Ye Tulong melihat ke sana. Di sana, ribuan naga sedang menembaki semua orang, dan pola dewa berteriak dan membunuh di mana-mana, tetapi mereka tidak peduli. Tetapi saat ini, penampilan Feng Zi menarik perhatian keduanya. Apakah ini Raja Iblis yang kamu sebutkan? Ye Tulong mensibir. Aolai mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa Feng Zi berjalan keluar dari kehampaan dalam situasi ini. Feng Zi tidak peduli dengan tatapan keduanya. Sosoknya berhenti di kehampaan, satu tangan di sakunya, dan tangan lainnya menjatuhkan gada dari kehampaan, menghadap Ye Tulong. Ayahku tak terkalahkan, hari ini adalah hari kematianmu. Mata Feng Zi tidak bermoral dan mengejek. Mata Ye Tulong menyusut, dan cahaya dingin itu dingin, siapa yang berani mengatakan tak terkalahkan? Para dewa dan Buddha di langit harus menundukkan kepala ketika mereka melihatku, dan ada orang di dunia ini yang mengatakan tak terkalahkan. Kata-kata Feng Zi sangat merangsang Ye Tulong. Feng Zi melengkungkan bibirnya. Pang kecil, tidakkah kau tahu? Ada 3 orang yang tak terkalahkan di dunia, Changlan Longtu, Guisan Qianqiu, dan yang lainnya adalah Changtian Yao Huang. Kau, bukan orang baik. Tentu saja, Zhao Wuji mengatakan ini. Dia merasa bahwa kalimat ini sangat berkelas dan sangat cocok untuk saat ini. Pupil mata Ye Tulong tiba-tiba menyusut. Ada 3 yang tak terkalahkan. Dia tidak berada di arus utama. Kalimat ini tidak lain adalah rasa malu dan penghinaan yang besar baginya. Kutu kupret, jika ada yang tak terkalahkan di dunia, akulah satu-satunya di dunia ini. Mati saja. Ye Tulong sangat marah. Jika itu di masa lalu, kultivasi Feng Zi bahkan tidak akan dianggap semut di matanya. Tapi sekarang, dia hancur oleh kata-kata Feng Zi. Tak terkalahkan. Inilah yang paling dia pedulikan. Dia tidak tahan bahwa Yang Longtu dapat menunjukkan kesuciannya di depan orang lain, tetapi tidak ada yang tahu tentang itu. Untuk sesaat, dia merasa bahwa semua yang telah dia lakukan sebelumnya tidak ada artinya. Bunuh. Kemarahannya meningkat, dan dia melihat ke depan, dengan hanya dingin di matanya. Pada saat ini, dia hanya ingin menghapus semua yang dilihatnya, hanya dengan cara ini dia bisa menenangkan kebencian di hatinya. Dalam kehampaan, mulut Feng Changtian berkedut. Dari siapa dia belajar? Feng Changtian bertanya. Dia suka mendengarnya, tetapi dia merasa ada yang salah saat mendengarkannya. Ini bukan untuk menyanjungnya, ini untuk menjadikannya musuh. Selain itu, sangat mungkin dia tidak bisa melawan musuh. Jika itu orang lain, dia akan memaksanya untuk berpura-pura, dan bahkan Raja Iblis tidak bisa menghentikannya. Tetapi ini adalah Ye Tulong, yang juga telah membuat orang kagum untuk sementara waktu. Meskipun dia terus mengatakan bahwa dia adalah Raja Iblis yang tak tertandingi, dia masih memiliki sedikit pengetahuan di dalam hatinya. Aku tidak tahu. Mata Li Qiushui mengelak. Dia tidak tahu dari siapa dia belajar, tetapi pikirannya muncul saat dia mengajak Feng Zi mendengarkan buku di bawah jembatan 100 tahun yang lalu. Nah, seperti itulah rasanya. Namun, dia tentu saja tidak mau mengakuinya, tetapi hanya berkata, tetapi jarang sekali anak ini menganggapmu hebat, jangan mengecewakannya. Kata Li Qiushui. Feng Changtian merenung sejenak, mengangguk dan berkata, benar sekali, aku tidak menyangka bahwa aku akan memiliki status seperti itu di benaknya. Feng Changtian merapikan gaunnya, lalu melangkah maju dan menghampiri Feng Zi. Anakku, kau boleh pergi sekarang. Serahkan sisanya padaku. Feng Changtian mendorong kepala Feng Zi ke samping dengan punggung tangannya. Feng Zi tampak tidak senang. Ayah, aku belum selesai bicara. Omong kosong. Misimu telah selesai. Dia siap beraksi. Serahkan sisanya padaku. Feng Changtian menggelengkan kepalanya, dan otot-ototnya mulai membengkak. Pakaiannya robek dalam sekejap, dan sisik-sisik perlahan muncul di kulitnya. Seketika, aura iblis memenuhi langit. Dia adalah Raja Iblis itu sendiri, dan dia berasal dari klan harimau darah merah yang sangat kuat di antara klan iblis. Saat ini, dia sangat marah, dan aura yang dia tunjukkan secara alami sangat menakutkan. Tidak hanya itu, dilihat dari kondisinya saat ini,
dia jelas telah membangkitkan kekuatan tersembunyi dalam darahnya, dan sisiknya adalah simbol terbaik. Raung, taringnya berdarah dan sangat ganas. Ye Tulong menatap Feng Changtian dan sedikit mengernyit. Dalam kesannya, tidak ada monster seperti itu. Namun, dia mengerti satu hal, yaitu, Feng Changtian adalah Raja Iblis Changtian yang disebutkan oleh Aolai, dan yang ketiga tak terkalahkan yang disebutkan oleh Feng Zi. Dalam sekejap, niat membunuh di hatinya meledak seketika, dan kemudian dalam sekejap, sosoknya membubung ke langit. Feng Changtian juga membungkuk pada saat ini, energi iblis menembus badannya, dan meninju ke udara. Dapat dikatakan bahwa kedua orang itu memiliki pikiran yang sama saat ini. Yang satu ingin membuktikan bahwa dia tak terkalahkan. Yang satunya ingin membuktikan bahwa dirinya tak terkalahkan. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan keduanya bertabrakan satu sama lain, dan suara gemuruh yang menggelegar pun pecah. Lapisan-lapisan gelombang udara meledak dengan kedua sosok itu sebagai pusatnya. Keduanya tidak menahan diri, dan kekuatan mereka berdampak pada dunia, yang dapat menghancurkan gunung dan sungai serta menyebabkan kekacauan di dunia. Terutama Ye Tulong, pukulan ini meledakkan semua amarah yang telah terkumpul saat itu. Saat Yang Linbo, Luo Yitian, dan bahkan Yang Linboger dapat meninggalkan tempat ini dengan aman, amarahnya sudah tak terkira. Dia tidak mengambil tindakan, tetapi hanya takut. Kata-kata Feng Zi sebelumnya membuatnya benar-benar menerobos kekhawatirannya dan langsung meledak tanpa ragu. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh terus berlanjut, malam pun terdampak, cahaya terang menyilaukan, dan malam pun seterang siang. Dan dalam napas ini, kekuatan tabrakan antara langit dan bumi juga miring. Sosok Feng Changtian menjadi lebih ganas di bawah hantaman itu, dan sosoknya terus mundur. Namun, pada saat yang sama, badannya mulai berubah, dan ia berubah menjadi seekor harimau merah sepanjang beberapa kaki. Hanya itu, kau pantas disebut tak terkalahkan. Ye Tulong menatap Feng Changtian yang telah dipukuli hingga keluar dari wujud aslinya, dan mensibir di matanya. Dalam sekejap, sebuah pisau panjang muncul di tangannya, dan penghinaan di matanya berangsur-angsur menghilang, dan seketika menjadi dingin. Hari ini aku akan memenggal kepala harimaumu dan memberitahu dunia bahwa aku tak terkalahkan. Ye Tulong berteriak. Pada saat ini, tidak ada yang lain di lapangan kecuali suaranya. Bahkan mata Aolai menjadi berat. Dalam rencananya, Feng Changtian adalah Raja Iblis, dan ia adalah Raja Iblis Puncak. Ia dapat menghentikan Ye Tulong sejenak. Ketika ayahnya dan yang lainnya keluar, ia secara alami akan dapat menyelesaikan semuanya. Namun, ia meremehkan Ye Tulong. Kekuatan Ye Tulong tidak diragukan lagi ditunjukkan saat ini. Seorang legenda hidup, dengan kekuatan untuk menekan dunia, lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Hanya pertemuan tatap muka, Feng Changtian terpaksa menunjukkan wujud aslinya. Selain itu, sikap yang ditunjukkan oleh Ye Tulong saat ini tidak bermaksud untuk menghentikannya, tetapi untuk membunuhnya sepenuhnya. Dalam kehampaan, Feng Zi dan Li Qiushui berdiri berdampingan. Mata Li Qiushui dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam. Tetapi Feng Zi tidak takut, tetapi matanya dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Bu, katakan padaku, apa wujud terakhir ayahku? Matanya bersinar, dan dia sama sekali tidak khawatir tentang Feng Changtian. Mata Li Qiushui menjadi rumit. Melihat Feng Zi dengan kegembiraan di wajahnya, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa menjaga anak itu. Melihat Li Qiushui tidak berbicara, Feng Zi mengerutkan kening. Aku tahu, aku pasti tidak cukup berbuat. Dia berpikir sejenak, lalu berbicara lagi pada kehampaan. Kutu kupret kecil, jangan sombong. Ayahku baru saja melepaskanmu sekarang. Jika dia ingin membunuhmu, dia bisa melakukannya dalam sekejap mata. Feng Zi penuh percaya diri. Tatapan mata Li Qiushui tiba-tiba menjadi berat. Feng Changtian, yang telah berubah menjadi iblis, menoleh tanpa suara dan menatapnya dengan ekspresi yang rumit. Setelah menarik napas, dia berkata dengan marah, "Anak pemberontak, seberapa besar kebencianmu padaku?" Jika kata-kata Feng Zi sebelumnya membuatnya merasa sedikit lega dan dia merasa bahwa dia memegang posisi tinggi di hatinya. Pada saat ini, pikiran itu menghilang tanpa jejak. Dia tidak akan berhenti sampai dia meninggal. Feng Zi tersenyum dengan tenang, menunjukkan sikap bahwa dia memahaminya, dan berkata, "Ayah, gunakan saja jurus pamungkasmu, dan berubahlah dengan cepat."
Feng Changtian. Li Qiushui sedikit tersipu. Dia akrab dengan plot ini, dan para pendongeng itu melakukan apa yang dia tulis. Untuk sesaat, kekhawatiran di matanya berubah menjadi rasa malu. Feng Changtian sepertinya menyadari sesuatu, dan matanya melewati Feng Zi dan jatuh pada Li Qiushui. Pada saat ini, dia merasa sangat dirugikan. Pada saat ini, Ye Tulong tertawa, berubah. Hahaha, sungguh lelucon. Dia melampiaskan sebagian besar amarahnya saat ini. Jika ini adalah tak terkalahkan, maka dia pasti sudah berada di atas dunia sejak lama. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pertempuran saat ini sebenarnya telah menghilangkan sebagian besar depresi di hatinya. Setelah mengatakan itu, dia memegang pedang panjang di tangannya secara horizontal dan jatuh ke arah Feng Changtian. Swiss. Saat cahaya pedang itu lewat, kekosongan ribuan mil tampaknya terbelah. Cahaya pedang itu langsung melintasi kekosongan ratusan kaki dan membunuh Feng Changtian. Feng Changtian juga langsung bereaksi. Badan iblisnya bergerak, dan energi iblis yang keruh mengamuk di mulutnya. Cakar depannya retak, dan cakar serta giginya yang tajam bersinar dengan darah. Di bawah berkah energi iblis yang besar, itu tampaknya melampaui semua senjata ilahi dan bertabrakan dengan pedang panjang Ye Tulong. Ledakan. Cahaya ilahi meledak lagi di kehampaan. Napas yang keras membangkitkan cahaya kehancuran, dan malam itu tampaknya terkoyak. Napas mengalir deras seperti aliran air, dan langit serta bumi berguncang. Ini adalah pertarungan sesungguhnya antara yang kuat, yang membuat kulit kepala orang Mahtei rasa. Sebagai perbandingan, beberapa Divine Rune yang telah dibunuh yang Lin Bo sebelumnya terlalu biasa, dan mereka dibunuh dengan satu pedang, dan tidak ada dampak kuat yang ditimbulkan oleh pertarungan antara keduanya saat ini. Selain itu, kekuatan keduanya dapat dikatakan pada dasarnya berada di puncak Divine Rune Realm. Di dunia tanpa makhluk surgawi, ini adalah yang terkuat. Namun, ada perbedaan mendasar dalam pertarungan antara keduanya. Feng Changtian sedang bertarung, namun Ye Tulong meremehkannya. Ledakan. Setelah beberapa saat, kekuatan di antara keduanya menghilang lagi, tetapi sosok Feng Changtian jatuh di langit, dan badannya yang setinggi puluhan kaki jatuh dengan keras ke tanah, dan jatuh tepat di pilar panlong. Retak. Pilar panlong mulai retak, dari bawah ke atas, dan reruntuh dengan jelas, dan akhirnya berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap. Pemandangan seperti itu membuat Li Qiushui tidak lagi peduli dengan hal-hal lain. Sosok itu berubah menjadi aliran cahaya dan menukik turun dari kehampaan dan datang ke Feng Changtian. Pada saat ini, Feng Changtian berubah menjadi bentuk manusia lagi. Namun seluruh badannya berlumuran darah. Li Qiushui menepuk telapak tangannya dengan ringan, dan cahaya misterius menyala, dan gaun panjang muncul dan jatuh di badan Feng Changtian. Siapa yang memintamu untuk datang? Apa hubungannya dengan apa yang terjadi di antara pria? Feng Changtian menggertakkan giginya dan berkata, tetapi setiap kali dia mengucapkan sepatah kata, seteguk darah mengalir keluar. Li Qiushui menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menggigit bibirnya dengan erat. Pergilah, bawa binatang kecil itu bersamamu. Aku masih bisa bertarung. Feng Changtian melanjutkan, dan kemudian dia berdiri dengan sekuat tenaga. Di kehampaan, mata Feng Zi juga memerah saat ini. Dampak dari hubungan darah membuatnya sangat sedih. Sosoknya juga bergegas dari kehampaan. Kemudian dia langsung menghalangi di depan Feng Changtian. Dia mengangkat tongkat di tangannya, dan sedikit aura iblis terpancar dari badannya, bahkan berubah menjadi badan setengah iblis, menatap Ye Tulong. Pada saat ini, Ye Tulong juga menatap ke sini. Jadi itu kamu. Kudengar lebih dari 100 tahun yang lalu, seorang murid Chihang Suozai berselingkuh dengan iblis harimau dari klan iblis dan tidak ditoleransi oleh dunia yang benar. Tetapi kemudian dia menghilang secara misterius di antara langit dan bumi. Kurasa itu kalian berdua. Cek-cek, sungguh pasangan yang penuh kasih sayang. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu dan memberitahu keluargamu yang terdiri dari 3 orang bahwa ada beberapa gelar yang tidak dapat kau libatkan, bahkan jika kau menginginkannya. Kata Ye Tulong, sosoknya melintas, dan dia berjalan turun dari kehampaan, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman, mempertahankan postur seorang pemenang. Mata Feng Changtian berantakan. Anak pemberontak, siapa yang menyuruhmu turun? Keluar. Feng Changtian sangat marah. Dia melangkah maju dengan seluruh kekuatannya, lalu meraih Li Qiushui dan Feng Zi, dan langsung membidik Aolai.
Aolai juga langsung bereaksi, dan langsung berubah menjadi badan naga, dan mengayunkan ekornya yang panjang, mencoba menggulung keduanya. Namun, dia masih melebih-lebihkan dirinya sendiri. Li Qiushui adalah pria kuat 100 tahun yang lalu. Saat Aolai bergerak, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan kemudian muncul di depan Feng Changtian lagi dalam sekejap. Tetapi Aolai tidak berani ragu, dan hanya bisa menggulung Feng Zi, lalu melayang ke dalam kehampaan. Ye Tulong hanya meliriknya sekilas, mensibir, dan berkata, "Bisakah kau lari?" Setelah itu, Ye Tulong mengangkat tangannya dan menebas. Swiss, cahaya pedang itu menembus udara sejauh ribuan kaki, dan kecepatannya begitu cepat sehingga tampaknya melanggar konvensi dan melampaui logika, dan jatuh langsung ke Aolai. Puff! Saat berikutnya, ekor naga Aolai terpotong menjadi dua, dan Feng Zi juga memuntahkan darah di bawah kekuatan ini, kehilangan dukungan, dan jatuh dari kehampaan. Ang! Teriakan sedih juga terdengar di antara langit dan bumi. Di bawah, mata Feng Changtian dan Li Qiushui tiba-tiba bingung. Terutama Li Qiushui berubah menjadi cahaya pedang dan pergi ke arah di mana sosok Feng Zi jatuh. Meskipun dia lebih keras kepala, perhatiannya terhadap Feng Zi terbukti dengan sendirinya. Namun, sebelum sosoknya lewat, cahaya pedang bersinar di antara langit dan bumi lagi. Itu adalah yang terakhir tiba dan jatuh tepat di depan Li Qiushui. Pupil mata Li Qiushui dipenuhi dengan niat membunuh. Menghadapi pisau ini, dia tidak ragu untuk menghunus pedangnya dan menebas. Dentang, cahaya pedang dan bayangan pedang juga menimbulkan riak-riak, dan lapisan-lapisan kehampaan juga pecah. Namun dalam sekejap, bayangan pedang itu menghilang. Namun cahaya pedang itu masih tajam, menyapu ke arah Li Qiushui. Mata Li Qiushui meledak karena marah, lalu pola-pola ilahi di badannya berkedip-kedip, bersinar di malam hari. Saat sinar-sinar ilahi yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, niat pedang juga melayang di badan Li Qiushui. Saat niat pedang berkumpul, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bayangan pedang dan meledak keluar dari badannya lagi. Namun, Ye Tulong masih acuh tak acuh, sambil mensibir. Tidak bisa menghentikannya. Tentu saja, bukan karena kau terlalu lemah, tapi karena aku terlalu kuat. Jika benar-benar ada orang yang tak terkalahkan di dunia ini, itu pasti aku, sang kaisar dunia. Ucapnya dingin, dan saat suaranya jatuh, bayangan pedang yang mengelilingi Li Qiushui tiba-tiba menghilang. Kemudian, bilah pedang itu melesat ke arahnya tanpa halangan apapun. Pada saat ini, bayangan darah tiba-tiba bangkit, datang tepat di depan Li Qiushui, lalu memeluknya. Puff! Suara pisau panjang yang memotong daging dan darah muncul, lalu wajah Li Qiushui tersapu gelombang panas. Itu darah. Darah Feng Changtian. Tidak. Mata Li Qiushui menunjukkan keputusasaan, dan dia memeluk Feng Changtian erat-erat. Tidak, mengapa jadi seperti ini? Bukankah mereka mengatakan semuanya sudah diatur? Mengapa jadi begini? Mata Li Qiushui berkaca-kaca, dia tidak peduli dengan darah di wajahnya, dia hanya memeluk Feng Changtian erat-erat. Di sisi lain, awan debu juga muncul di tempat kejadian, yang disebabkan oleh Feng Zi yang jatuh dari kehampaan. Namun, sosoknya tertutup debu saat ini, dan hidup atau matinya tidak diketahui. Melihat pemandangan ini, mata Li Qiushui tiba-tiba menjadi mati rasa. Dia menatap kehampaan dengan marah, "Kamu begitu acuh tak acuh, demi putramu, apakah kamu akan mengorbankan nyawa keluarga kita?" Suaranya penuh dengan kesedihan, kemarahan dan keengganan. Saat berikutnya, dia memeluk Feng Changtian dan berjalan selangkah demi selangkah ke dalam asap dan debu. Feng Changtian tidak menanggapi saat ini. Setelah pisau ini, bahkan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendukungnya agar tetap terjaga. Pada saat ini, asap dan debu berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan sosok Feng Zi. Dia jatuh dalam genangan darah. Darah iblis menyebar, dengan bau yang menyengat. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa merasakan bahwa Feng Zi masih memiliki vitalitas. Dan vitalitas Feng Changtian menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat ini, tidak ada cahaya di matanya. Dia dengan lembut meletakkan sosok Feng Changtian di sebelah Feng Zi yang tidak sadarkan diri. Berbalik untuk melihat Ye Tulong. Tanpa ragu, dia mengangkat pedang panjang di tangannya. Namun, tidak ada niat membunuh di matanya, melainkan rasa kematian.
Hanya bisa dikatakan bahwa semua yang terjadi saat ini merupakan pukulan yang terlalu berat baginya. Dari keluarga yang terdiri dari 3 orang, itu menjadi pemisah antara langit dan bumi. Jadi pada saat ini, dia tidak lagi memiliki keinginan untuk bertahan hidup. Mata Ye Tulong tenang. Dia tidak peduli dengan suka dan duka dunia. Dia hanya percaya pada kekuatan absolut di matanya. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak mengetahui kekuatanku. Berbicara dengan dingin, mata Ye Tulong bersinar dengan niat membunuh, lalu menebas dengan pisau. Li Qiushui menunjukkan ekspresi lega saat ini, membuang pedang panjang itu, berbalik dan memeluk keduanya. Sebuah keluarga, bahkan jika kita mati, kita harus mati bersama. Aku sudah membayarnya kembali. Setelah hari ini, aku tidak akan lagi berutang kebaikan masa lalu kepadamu. Dia bergumam, lalu perlahan menutup matanya. Raungan. Namun, pada saat ini, raungan naga yang mencapai langit dan bumi muncul di antara langit dan bumi. Kemudian, seekor naga emas yang panjangnya ratusan kaki tiba-tiba muncul di depan mereka. Pisau itu jatuh di sisik naga emas itu, menggores bekas, tetapi tidak merusak pertahanannya. Dengan kekuatan dagingnya saja, ia menahan pisau Ye Tulong. Wajah Ye Tulong berubah drastis. Ao Tianying, tidak mungkin. Bukankah kau sudah lama mati di tangan Yang Longtu? Melihat sosok di depannya, mata Ye Tulong langsung panik. Ini seharusnya adalah orang yang sudah lama meninggal, tetapi sekarang dia muncul di depannya. Jika aku tidak mati sekali, beraninya kau muncul. Bagaimana Xia Tiansheng bisa tenang? Naga raksasa itu berbicara dan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, badan naganya menghilang dan berubah menjadi pria parubaya. Bawa mereka pergi dulu, dan aku akan memberimu penjelasan tentang masalah ini. Kata Ao Tianying. Mata Li Qiushui seperti genangan air yang tergenang, tanpa respons apapun. Penjelasan. Orang-orang sudah mati, penjelasan apa yang mereka butuhkan. Dia akan pergi ke Gunung Tianduan dan memburu seekor kilin untuk menukar darah mereka. Jika mereka tidak mati kali ini, itu akan menjadi kesempatan mereka. Melihat ini, Ao Tianying melanjutkan. Kata-kata Ao Tianying membuat mata Li Qiushui bersinar. Tanpa berkata apa-apa, dia mengayunkan pedang, menggulung badan Feng Changtian dan Feng Zi, dan menerobos udara. Pada saat ini, medan perang utama telah sepenuhnya dipindahkan. Itu telah sepenuhnya dipindahkan ke keluhan antara klan Naga dan Daxia. Murid-murid Ye Tulong akhirnya kehilangan ketidakpedulian mereka. Dia bisa mengabaikan dunia, tetapi dia harus peduli dengan naga asli pertama di dunia ini. Apakah ini permainanmu? Yang Longtu tidak membunuh naga itu saat itu. Ye Tulong bereaksi, memegang pedang panjang secara horizontal di tangannya, dan seluruh badannya dipenuhi energi. Pola ilahi bercampur dengan darah dan energi, memantulkan dunia, membuatnya tampak lebih menakutkan, seolah-olah dia sedang bermandikan cahaya ilahi. Dia memang membunuh naga itu, tetapi dia tidak membunuh mereka semua. Tetapi kau, yang membunuh semua naga di dunia, pantas mati. Kata Ao Tianying. Saat dia berbicara, naga-naga raksasa jatuh dari langit lagi. Itu bahkan lebih menakutkan daripada ribuan naga yang terbang ke langit sebelumnya. Karena ini adalah naga sungguhan, bukan naga. Gelombang udara seperti api, menutupi dunia dalam sekejap. Di malam yang gelap, lautan awan bergulung, memancarkan cahaya misterius yang menyilaukan. Saat naga raksasa itu muncul, semua naga melihat ke langit dan meraung, dengan kekaguman dan kepatuhan dalam suara mereka. Orang tua dari prefektur Yingtian, 2 sekte agama Buddha, dan pelindung kiri dan kanan istana surga iblis. Pada saat ini, mereka menarik diri dan berkumpul bersama. Mereka juga terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Mereka tidak bodoh. Percakapan antara Ao Tianying dan Ye Tulong memberi mereka rasa krisis yang luar biasa. Ini adalah konspirasi besar yang telah direncanakan selama lebih dari 10 tahun. Itu telah ada sejak Yang Longtu membunuh naga di Changlan. Dan hanya ada satu alasan untuk pecahnya saat ini. Mereka ingin menjadi musuh dengan Daxia. Segalanya rumit. Kemunculan Ye Tulong mewakili Daxia. Tujuannya seharusnya adalah naga kecil. Tapi dia salah. Yang menunggunya adalah naga tua Changlan. Orang tua dari rumah Yingtian berkata dengan suara dingin. Dampak semacam ini lebih besar daripada dampak kematian seorang putra suci dan pola ilahi di rumah Yingtian. Karena saat ini,
Konfrontasi di antara mereka melibatkan situasi besar langit dan bumi. Amitabha, tempat ini seharusnya tidak tinggal lama. Siapa yang mengira Yang Longtu telah memainkan permainan besar seperti itu? Biksu tua dari kuil Wuwang melafalkan nama Buddha, tetapi matanya terus berkedip, dan dia jelas mencari kesempatan untuk pergi dari sini. Itu benar, dikatakan bahwa naga asli sudah mati, tetapi sekarang begitu banyak yang muncul sekaligus. Setiap naga asli setara dengan pola ilahi. Bahkan jika kita ada di sini, itu tidak ada artinya. Salah satu orang dari istana surga iblis juga berbicara. Pada titik ini, mereka tidak lagi memiliki sedikit pun niat untuk tinggal di sini. Medan perang di sini telah ditingkatkan, dan pola ilahi tidak dapat menimbulkan gelombang apapun. Selain itu, masalah ini bertentangan dengan tujuan mereka. Sebaliknya, mereka ingin mengejar Yang Linbo yang telah pergi. Dalam sekejap, beberapa orang saling memandang. Kemudian, pada saat yang sama, mereka menerobos udara dan pergi. Shen Xuan di kejauhan selalu memperhatikan medan perang. Melihat mereka semua telah pergi, dia tidak ragu untuk membawa Jiang Sengsue dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Namun saat mereka pergi, baik Ye Tulong maupun klan naga Changlan tidak bereaksi apapun. Tidak peduli. Tepatnya, semua perhatian mereka tertuju pada satu sama lain saat ini. Ini adalah pertempuran yang menentukan setelah beberapa dekade. Namanya adalah Tulong, dan dia telah membantai semua naga di dunia. Dan mereka adalah klan naga Changlan. Ini adalah musuh yang ditakdirkan, tidak ada kemungkinan lain, hanya pertempuran yang tidak dapat didamaikan. Hahaha, namun saat ini, Ye Tulong tiba-tiba tertawa. Yang Longtu, dia masih belum cukup baik. Jika dia memiliki cukup keberanian untuk menyerang segalanya, mengapa menggunakan metode konspirasi seperti itu? Dia tertawa alih-alih marah. Situasi di depannya tidak membuatnya merasa tidak berdaya, tetapi bersemangat. Terutama saat pikiran ini keluar, matanya bersinar dengan cahaya yang ganas. Ayolah, apa yang Yang Longtu tidak berani lakukan, aku, Ye Tulong, berani melakukannya. Hanya untuk hal ini, aku lebih baik darinya. Pedang panjang Ye Tulong tenggelam, dengan kegembiraan di wajahnya. Bodoh. Namun pada saat ini, Ao Tianying tiba-tiba menjawab. Dia pernah sendirian bertarung melawan dunia dan menantang seluruh dunia kultivasi benua. Kamu ingin bersaing dengannya? Apakah kamu layak bersaing dengannya? Ao Tianying mengejek tanpa ampun. Kalimat ini semakin menyakiti ekor Ye Tulong. Mata Ye Tulong langsung memerah. Reptil tua, kamu kentut. Dia mengumpat balik. Jika dia benar-benar begitu menakutkan, apakah dia harus meninggalkan istri dan anak-anaknya dalam 10 tahun? Ye Tulong bertanya balik. Namun Ao Tianying menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu sangat menyedihkan. Kamu telah memimpikannya seorang lawan sepanjang hidupmu, tetapi kamu tidak tahu apa-apa tentangnya. Di pengadilan naga, Yang Linboger dan yang lainnya membubung tinggi bersama Yang Linbo yang tidak sadarkan diri dan Luo Yitian yang terluka parah. Ekspresi beberapa orang itu sangat serius. Pada saat ini, napas Yang Linbo lemah, dan meridian di badannya telah putus. Jika bukan karena kekuatan pembuluh darah abadi di badannya, dia pasti sudah mati saat dia menebaskan pedang ketiga. Namun, beberapa orang di lapangan tidak mengetahui situasi ini. Mereka semua terdiam, dengan kesedihan di mata mereka. Di mata mereka, Yang Linbo sudah tidak tertolong lagi. Faktanya, satu-satunya hal yang bisa mereka rasakan saat ini adalah denyut nadinya yang lemah. Semua kekuatan lain yang berhubungan dengan kehidupan telah menghilang. Terutama ketika dia menebaskan pedang itu, vitalitasnya juga terkuras habis. Sekarang darah dan kinya habis, kulitnya kering dan keriput, dan rambutnya telah memutih. Tidak, Yang Linbo tidak akan pernah bisa kembali ke kota Shenwu dalam keadaan seperti ini. Dan bahkan jika dia kembali, dia mungkin tidak dapat dengan mudah kembali ke puncak Luoshan. Yu Xiaoxiang memecah kesunyian. Apa yang dilakukan Yang Linbo sebelumnya telah melanggar aturan satu sama lain. Daxia tidak akan lagi menoleransinya, dan tidak perlu menggunakan kata aturan untuk menekannya. Jika Yang Linbo muncul di kota Shenwu lagi, saya khawatir itu akan menjadi bencana pembunuhan lainnya. Wajah Su Wangyue juga mengembun. Terakhir kali, Yang Linbo hampir mati, dan pada akhirnya dia dapat menemukan secercah harapan dengan mengandalkan sisa-sisa Buddha yang meninggal 1000 tahun yang lalu.
Dan sekarang hanya dengan beberapa dari mereka, mereka tidak dapat menghentikan orang-orang di kota Shenwu yang ingin membunuh Yang Linbo. Dia benar, kota Shenwu tidak bisa kembali, kata Su Wangyue. Yang Linboger sedikit mengernyit. Dia tidak tahu apa yang terjadi di kota Shenwu. Itu pengecualian. Itu adalah variabel dalam rencana Yang Longtu. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa Daxia telah mengeluarkan manifesto dan menginginkan pria itu di seluruh negeri. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menatap kehampaan, mengarahkan pedang Changlan di tangannya, dan melemparkannya langsung ke kehampaan. Su Wangyue dan Yu Xiaoxiang sama-sama sedikit tertegun, tetapi karena identitas Yang Linboger, mereka tidak mempertanyakan apapun saat ini. Dan sesaat kemudian, sebuah sosok berjalan keluar dari kehampaan. Sosok ini muncul, memegang pedang Changlan, dan datang di depan beberapa orang dalam sekejap mata. Yu Xiaoxiang dan Su Wangyue sama-sama terkejut, karena saat ini, mereka tidak bisa merasakan napas dari pria itu. Dia jelas berdiri di depan mereka, tetapi dia tampak tidak ada. Intuisi memberitahu mereka bahwa orang di depan mereka jelas bukan orang biasa. Paman ketiga, Xiao Lin. Yang Linboger terisak. Dia berpura-pura tenang sepanjang jalan dan tidak berani menatap Yang Linbo, takut dia akan kehilangan kendali. Dia baik-baik saja. Yang Longtu berbicara dengan lembut, berjalan melewati Yang Linboger dan datang ke Yang Linbo. Dia membuka tangannya dan berkata, "Berikan padaku." Yu Xiaoxiang tidak berani ragu dan dengan cepat menyerahkan Yang Linbo kepadanya. "Ikutlah denganku, karena kamu dapat membantu Yang Linbo di saat-saat kritis, maka sebagai seorang ayah, aku harus memberimu kesempatan." Yang Longtu berkata dengan lembut, lalu memeluk Yang Linbo dan berjalan menuju ujung Changlan. Pada saat ini, Luo Yitian, yang didukung oleh Su Wangyue, tiba-tiba membuka matanya. Dia juga terluka parah saat ini, dan jubah putihnya sudah berlumuran darah, tetapi saat ini dia tampaknya memiliki tekad yang lebih kuat untuk membayar harganya. Tetapi pada saat ini, matanya bergerak, menunjukkan sedikit kengerian. Gunung Tianduan. Gunung Tianduan, seseorang benar-benar mencoba memasuki Gunung Tianduan. Bagaimana mungkin? Daxia, di menara petik bintang. Zhou Gansuan tampak menatap langit berbintang, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia dengan santai membelai tangannya, dan peta bintang tiba-tiba muncul di depannya. Saat peta bintang muncul, jari-jarinya juga bergetar pada frekuensi tinggi, seolah-olah dia sedang menghitung sesuatu. Namun sesaat kemudian, wajahnya tampak pucat, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar. Peta bintang juga menghilang. Siapa itu? Apa yang terjadi? Energi naga di dunia jelas telah menghilang, mengapa itu dihidupkan kembali? Bukankah semua naga di dunia telah dibantai? Bukankah naga asli hanyalah naga kecilmu? Mengapa napas naga asli muncul sekarang? Hati Zhou Gansuan penuh dengan keraguan. Pada saat ini, dia memiliki firasat buruk di hatinya. Wus! Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Sosok itu tidak lain adalah Tuan Xia yang muram. Tuan Kaisar, apa yang terjadi? Mengapa naga biru yang aku besarkan di dunia manusia begitu marah? Seolah-olah ingin lepas dari kendali takdir nasional Xia Agung. Wajah Tuan Xia memucat untuk pertama kalinya. Bahkan ketika sang pangeran meninggal, dia hanya marah, tetapi sekarang, dia panik. Gunung Tianduan, itu pasti terkait dengan Gunung Tianduan. Tuan Xia, aku harus pergi ke akademi, dan aku harus memberitahu Qi Dengxian tentang ini. Zhou Gansuan berkata dengan tegas. Naga sejati kota naga Changlan berasal dari Gunung Tianduan. Sekarang nafas naga sejati telah muncul kembali. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu pasti berhubungan dengan Gunung Tianduan. Gunung Tianduan. Mata Tuan Xia juga tiba-tiba menyusut. Itu adalah area terlarang. Itu telah ada sejak zaman kuno, tetapi itu adalah area terlarang bagi makhluk hidup. Bahkan orang-orang keamanan yang mengaku sebagai dewa di 9 surga sangat takut dengan tempat itu. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, hanya 2 orang yang berhasil keluar hidup-hidup dari sana, yaitu Yang Longtu dan istrinya. Di kota Changlan, pertempuran yang sangat tragis terjadi antara langit dan bumi, dengan reruntuhan di mana-mana dan niat pedang yang mengerikan melayang di kehampaan. Mahiat naga yang tak terhitung jumlahnya tergantung di setiap sudut kota, dan darah mengalir seperti sungai. Langit berkabut dan malam suram. Namun, dunia masih berdarah.
Dan sosok Ye Tulong telah menghilang. Ayah, apakah benar-benar layak untuk melakukan ini? Kali ini klan naga kita menderita terlalu banyak kerugian. Suara Ao Lai terdengar lembut. Di depannya adalah Ao Tianying. Pada saat ini, Ao Tianying juga terluka parah. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa dekade, Ye Tulong telah menjadi begitu kuat, kata Ao Tianying. Dalam pertempuran ini, 3 dari 10 naga di dunia terbunuh, dan bahkan banyak naga asli yang mengikuti Ao Tianying meninggal. Tempat ini menjadi tempat pemakaman klan naga, yang sangat mengerikan. Mata Ao Lai dipenuhi dengan kesedihan. Meskipun dia tegas dalam membunuh dan tidak akan membiarkan siapapun menentang keagungan pengadilan naga, darah yang mengalir di depannya masih sedikit tidak dapat diterima olehnya. Apakah itu sepadan? Tanyanya lagi. Ao Tianying mengangguk dengan berat. Itu sepadan. Daxia membesarkan naga yang dapat naik ke langit, dan jika dia ingin membesarkannya, dia harus membunuh semua spesies naga di dunia. Dan pertempuran hari ini telah membuka celah dalam rencananya. Sisanya tergantung pada Yang Longtu, kata Ao Tianying. Apakah Yang Longtu benar-benar menakutkan? Tanya Ao Lai. Sosok Yang Linbo muncul di benaknya. Kekuatan 3 pedang membuatnya merasa tercekik. Aku juga tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, kata Ao Tianying, matanya menoleh dan menatap Gunung Tianduan berkabut di belakang Changlan. Jika benar-benar ada orang yang tak terkalahkan di dunia ini, itu pasti dia. Ao Tianying menambahkan dengan suara serius. Ao Lai mengerutkan kening, menatap Ao Tianying dengan tak percaya, dan perlahan-lahan menegang. Pada saat ini, di sebuah lembah ribuan mil jauhnya dari kota Changlan, sebuah sosok tiba-tiba jatuh dari langit. Dan sosok ini adalah Ye Tulong. Pada saat ini, dia juga sangat menyedihkan, dengan beberapa lubang darah di dadanya yang mengejutkan. Satu-satunya lengan yang tersisa sekarang putih dan bertulang, seolah-olah telah terkoyak, dengan hanya sedikit daging dan darah yang masih terlibat. Jika Ye Tulong tidak cukup kuat, lengan ini mungkin sudah hancur sekarang. Klan Naga Changlan, Yang Longtu, aku bersumpah, aku harus membunuh kalian semua, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup. Mendaki ke puncak gunung, di ujung gunung Tianduan, beberapa sosok muncul. Yang Longtu dengan lembut menurunkan badan Yang Linbo dan melihat ke depan. Saat ini, sudah ada 3 sosok yang menunggu di sini. Maaf, Yang Longtu berbicara dengan lembut. 3 orang di depannya adalah Li Qiushui dan Feng Changtian serta putranya yang sudah berada di ranjang kemah Teihan mereka. Yang Linbo dan yang lainnya tergerak dan melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Terutama Yu Xiaoxiang dan Su Wangyue. Mereka bertemu Yang Longtu untuk pertama kalinya, tetapi mereka mendengar legenda tentang Yang Longtu. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada orang lain saat ini. Aku tidak menginginkan permintaan maafmu, aku ingin mereka selamat. Mata Li Qiushui penuh dengan hasrat, dan martabat yang sama yang ditunjukkannya di depan Yang Linbo di awal. Baiklah, Yang Longtu menjawab. Kemudian dia melihat orang-orang di samping Yang Linbo. Apakah kalian ingin melihat tabu-tabu Gunung Tianduan? Yang Longtu bertanya secara proaktif. Mata beberapa orang berbinar pada saat yang sama. Gunung Tianduan, dalam ingatan mereka, hanya dapat dijelaskan dalam 2 kata. Zona terlarang. Itu adalah zona terlarang bagi kehidupan. Tampaknya makhluk hidup apapun yang memasukinya tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Namun, saat ini, kata-kata Yang Longtu merangsang kerinduan di hati mereka, dan mereka semua mengalihkan pandangan mereka. Yang Longtu mengerti, mengangguk ringan, dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, Yang Longtu dengan ringan mengetuk kekosongan di tangannya. Kemudian, pemandangan di depannya mulai berubah secara langsung. Dalam satu tarikan napas, seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Napas yang sangat kuno muncul di wajahnya. Mereka seakan-akan telah meninggalkan dunia asal mereka, membalikkan waktu dan ruang, dan datang ke dunia sebelum zaman kuno. Di sini, terdapat pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, gunung-gunung yang menjulang tinggi, dan bintang-bintang yang tergantung di atas kepala. Penampakan bintang-bintang dapat dilihat dengan mata telanjang. Hanya dengan sekali pandang saja, semua orang terkejut kecuali Yang Longtu. Bahkan mata Li Qiushui mulai menjadi waspada, tetapi segera berubah menjadi kilau yang mengambang. Dia belum pernah memasuki Gunung Tianduan.
Namun sekarang tatapan ini telah membuatnya menyadari bahwa Gunung Tianduan tidak biasa. Dan ini juga menunjukkan bahwa kata-kata Ao Tianying sebelumnya tidak salah. Yang Longtu benar-benar dapat menghidupkan mereka kembali. Bahkan, itu untuk memberi mereka kesempatan. Memikirkan hal ini, dia bertanya dengan ragu-ragu. Bisakah kamu benar-benar memburu kilin untuk mereka? Yang Longtu mengangguk. Mungkin darah murni tidak berfungsi, tetapi kilin biasa tetap tidak masalah. Namun ada satu hal yang ingin aku ingatkan kepadamu, yaitu, mulai sekarang, kita telah meninggalkan dunia asal. Yang Longtu berkata, dan menggendong Yang Linbo lagi. Ikuti aku. Yang Longtu berkata, berjalan perlahan ke depan. Semua orang tidak berani ragu dan bergegas mengikuti. Meskipun tempat ini penuh dengan kejutan bagi mereka, mereka tahu. Itu adalah area terlarang. Jika bukan karena Yang Longtu, mereka mungkin akan mati tanpa mengetahui bagaimana mereka mati. Setelah waktu yang tidak diketahui, sebuah batu besar yang membentang di langit dan bumi menghalangi jalan semua orang. Yang Longtu berhenti, lalu menatap Yang Linbo, lalu menyeka ujung jarinya dengan darah Yang Linbo, lalu mengetuk batu itu dengan ringan. Batu itu tiba-tiba mulai bergetar. Kemudian, sementara semua orang terkejut, sebuah suara tiba-tiba keluar darinya. Kalian akhirnya di sini. Suara itu tenang, seolah-olah tidak ada kejutan atas kedatangan Yang Longtu. Ya, aku di sini lagi. Yang Longtu menjawab. Jadi, apakah kau membawa orang itu? Suara itu bertanya lagi. Yang Longtu mengangguk, lalu mendorong Yang Linbo di tangannya. Putraku, Yang Linbo, sangat tampan. Tidak diketahui. Suara itu terdiam beberapa saat. Namun, semua orang dapat dengan jelas merasakan emosi yang tak berdaya. Orang yang sekarat. Setelah beberapa saat, suara itu menjawab dengan sedikit mensibir. Dia tidak bisa mati. Dan di dunia ini, kecuali dia, tidak ada orang lain yang dapat memenuhi persyaratan gadis itu. Yang Longtu berkata, apakah kau pikir aku akan mempercayainya? Suara itu bertanya balik, bahkan dengan sedikit mensibir dan marah. Tidak masalah apakah Anda percaya atau tidak, saya hanya memberitahu Anda satu hal, dia telah mencairkan darah abadi. Kata Yang Longtu. Tepat saat suara Yang Longtu jatuh, suara itu tiba-tiba mulai, apa yang Anda katakan, darah abadi. Tidak mungkin, jika dia telah mencairkan darah abadi, bagaimana dia bisa terluka parah? Yang Longtu merenung sejenak, lalu berkata, meskipun darah abadi menentang langit, itu tidak dapat membuat orang tak terkalahkan. Putraku hanya berada di alam bawaan, tetapi orang yang menyakitinya berada di puncak pola ilahi. Suara itu terdiam, namun sesaat kemudian, batu besar itu tiba-tiba menghilang dari langit dan bumi. Perasaan depresi di hati setiap orang juga menghilang pada saat ini. Namun mereka tidak berani menunjukkan emosi apapun. Mereka tahu bahwa sebelum area terlarang ini, hanya Yang Longtu yang berhak berbicara. Masuklah. Kali ini, Anda bisa tinggal selama sehari seperti terakhir kali. Suara itu muncul lagi. Tidak, saya ada sesuatu untuk dilakukan kali ini, jadi saya mungkin tinggal sedikit lebih lama. Kata Yang Longtu. Itu seperti tawar-menawar. Tidak mungkin. Tempat ini berbeda dari sebelumnya. Entah mengapa, retakan telah muncul di dunia ini beberapa bulan yang lalu. Makhluk-makhluk juga telah bangkit kembali di beberapa daerah lain. Jika Anda tinggal terlalu lama, Anda mungkin menarik perhatian mereka. Suara itu berkata, 3 hari, setidaknya 3 hari. Kata Yang Longtu. Suara itu terdiam, seolah menimbang untung dan ruginya. Jangan buang waktu. Anda harus tahu bahwa putraku telah melebur darah abadi, yang merupakan kualifikasi tersendiri. Yang Longtu melanjutkan. Suara itu tidak lagi menjawab, seolah-olah setuju. Ayo pergi. Yang Longtu memimpin semua orang maju. Waktu berlalu, dan setelah sekitar 1 jam, sebuah lembah muncul di depan mereka. Su Wangyue, Yang Linboger, dan yang lainnya menghirup udara dingin. Sebelum mereka mendekat, mereka sudah merasakan energi spiritual di lembah di depan mereka, yang sangat menakutkan. Meskipun masih ada jarak saat ini, mereka masih merasakan keserakahan keluar dari badan mereka secara naluriah. Jangan berpikir bahwa ini adalah surga. Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah tepiannya. Kengerian yang sebenarnya ada di balik lembah ini. Yang Longtu melihat ekspresi beberapa orang dan menebak pikiran mereka, jadi dia berbicara. Namun,
Kamu tidak bisa bergerak maju. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menunjukkan kekecewaan di mata mereka. Tetapi mereka juga tahu bahwa jika bukan karena Yang Longtu, mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk muncul di sini. Dan Yang Longtu tidak membiarkan mereka bergerak maju, sebagian besar demi mereka. Tetapi di sini pun, bagimu, ini adalah kesempatan yang bertentangan dengan keinginan surga. Yang Longtu berkata sambil melihat ke beberapa orang. Kecepatan waktu di sini akan sangat lambat, sekitar 1/1000 dari dunia luar. Kali ini, aku akan tinggal di sini selama 3 hari, yang berarti kamu punya waktu kurang dari 10 tahun untuk berlatih. Begitu suara itu jatuh, Su Wangyue dan yang lainnya semua terkejut. Bagi mereka, mereka tidak kekurangan bakat, satu-satunya yang mereka kekurangan adalah waktu. Dan sekarang, Yang Longtu memberi mereka waktu 10 tahun. Bagaimana denganmu, Paman? Yang Lin Boger bertanya. Mata Yang Longtu tenggelam, lalu dia berkata, aku akan membawa Liner menemui seseorang. Mendengar ini, Yang Lin Boger mengangguk, bahwa dia kembali dengan selamat. Badan Yang Longtu gemetar, lalu mengangguk dengan berat, baiklah. Setelah itu, Yang Longtu tidak lagi ragu-ragu, memeluk Yang Lin Bo dalam sekejap, dan langsung melangkah ke lembah. Saat Yang Longtu melangkah masuk, kegelapan tak terbatas menyelimutinya. Ada dunia lain di lembah ini, yang terpisah dari langit dan bumi. Itu benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat di dunia luar sebelumnya. Langit yang indah dan energi spiritual yang pekat yang terlihat di luar tidak cocok dengan lembah saat ini. Sebaliknya, lembah ini lebih seperti jalan buntu di bumi. Itu sunyi, seolah-olah suatu periode waktu telah jatuh di sini, dan kehancuran adalah satu-satunya tema utama. Bukit-bukit yang rusiak tampaknya telah dibelah oleh pedang, bumi yang riuntuh telah retak menjadi retakan tanpa dasar, dan cahaya merah merembes keluar dari retakan, dan rasa kematian yang kuat menyembur keluar darinya. Ada juga pohon-pohon mahtei yang hangus, dan tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya ditampilkan di atasnya. Terlalu menakutkan. Ini seperti medan perang kuno yang bukan milik dunia manusia. Semuanya menunjukkan bahwa pertempuran brutal telah terjadi di sini. Namun Yang Longtu mengabaikannya. Dia sombong dan hanya memegang Yang Lin Bo dan berjalan maju perlahan. Wosh wosh wosh. Napas yang tidak terlihat oleh mata telanjang mengelilinginya dan mendekatinya seperti gelombang udara. Yang Longtu juga tidak ambigu. Ujung jarinya berlumuran darah dari Yang Lin Bo lagi, lalu dia menggambar garis di udara dan berkata, keluar. Itu hanya sebuah kata, namun dengan raungannya, napas di medan perang tiba-tiba menjadi kacau dan kemudian menghilang. Dan sedikit darah ini dikendalikan oleh Yang Longtu dan berubah menjadi lapisan kabut darah mengelilinginya. Tiba-tiba, napas yang masih tertinggal di kegelapan itu juga menghilang, seolah-olah mereka telah merasakan keberadaan yang menakutkan dan tidak berani mendekat. Darah abadi itu masih berguna. Jauh lebih baik daripada yang kumiliki saat itu. Yang Longtu berkata pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa keberadaan di sini sangat aneh, kalau tidak, itu tidak bisa disebut daerah terlarang. Sama seperti tempat ini, dari luar tampak seperti lembah, tetapi sebenarnya, itu adalah makam. Dan lembah itu hanyalah penyamaran yang dibuat oleh keberadaan aneh di sini. Karena alasan inilah dia meminta semua orang untuk tetap di luar. Setidaknya itu dapat menjamin keamanan mutlak, dan begitu Anda memasuki lembah ini, Anda akan kehilangan kendali. Bahkan dia harus berjalan di atas es tipis di sini, dan bahkan perlu bergantung pada darah abadi Yang Lin Bo. Tentu saja, ini karena Yang Lin Bo sekarang dalam keadaan koma, kalau tidak, dia tidak akan mengalami krisis apapun saat menginjakan kaki di sini, dan darah abadi akan mampu menekan segalanya. Yang Longtu terus bergerak maju hingga kegelapan berakhir, dan di depannya ada jurang. Di bawah jurang, hanya ada rantai yang tak terhitung jumlahnya tergantung terbalik, menggantung peti mahtei perunggu. Tekanan tak kasat mata dapat dirasakan dengan jelas di sekelilingnya, seperti parit alami di Jedi, membelah dunia, dan inilah akhir dunia ini. Senior, aku di sini bersama orang-orang. Yang Longtu berbicara dengan lembut, dan kemudian tidak berkata apa-apa lagi, menunggu dengan tenang. Hualala, saat suara Yang Longtu jatuh, rantai yang menarik peti mahtei di bawah jurang tiba-tiba bergetar, dan di antara tabrakan, suara seperti menarik orang ke dalam jurang meledak. Wajah Yang Longtu berubah. Tidak ada gerakan seperti itu ketika dia datang terakhir kali.
Tetapi kali ini, reaksi ini tampak seolah-olah ada semacam tabu untuk muncul dari jurang. Dalam sekejap, atmosfer di bawah jurang menjadi semakin aneh, terutama peti mah teh yang tergantung di kehampaan, yang tiba-tiba berdiri. Kemudian, tutup peti mah teh perlahan terbuka. Yang Longtu merasakan sensasi geli di kulit kepalanya. Adegan seperti itu membuatnya tidak bisa tetap tenang. Ketika dia di sini, dia hanya menerima respons dari suara itu. Namun sekarang, keberadaan itu tampaknya muncul secara langsung. Gadis, kamu. Suara Yang Longtu sedikit bergetar, dan untuk beberapa alasan, hatinya menegang. Dia bahkan ragu-ragu dalam hatinya. Reaksinya terlalu kuat. Orang di peti mah teh di bawah jurang itu jelas merupakan keberadaan yang tabu. Apakah itu darah abadi yang dia berikan kepada Yang Linbo atau apa yang bisa dia miliki di awal, itu terkait erat dengan orang di peti mah teh itu. Bukankah keberadaan seperti itu seharusnya tinggi dan perkasa serta acuh tak acuh terhadap makhluk hidup? Mengapa sekarang begitu mendesak? Dia tahu bahwa semua perubahan itu bukan karena penampilannya. Jawabannya sudah jelas. Jika bukan karena dia, maka pasti karena Yang Linbo. Namun, perubahan itu tidak berubah karena kemauannya. Namun pada saat dia ragu-ragu, sebuah retakan muncul di peti mah teh, dan kemudian retakan itu menjadi semakin besar. Hingga seluruh tutup peti mah teh terlepas. Namun apa yang dilihatnya membuat Yang Longtu semakin tercengang. Itu adalah kekacauan. Seluruh peti mah teh tampaknya dipenuhi dengan kegelapan, dan suasana kacau masih ada. Dengan kekuatannya, dia tidak dapat melihat rahasia apapun di dalamnya. Namun ini baru permulaan. Pada saat matanya berbalik, napas tiba-tiba keluar dari peti mah teh, seolah-olah berubah menjadi telapak tangan, melewati kegelapan dan menyapu. Yang Longtu langsung melangkah maju dan melindungi Yang Linbo. Ini adalah naluri. Perubahan di depannya berada di luar ekspektasinya. Dia tidak bisa melihat Yang Linbo jatuh ke tempat yang tidak diketahui. Bahkan dalam menghadapi tabu, dia tidak akan mundur. Namun, kekuatannya tidak mundur sama sekali, tetapi menjadi lebih ganas. Gadis, ini berbeda dari perjanjian awal kita. Yang Longtu berbicara, melihat ke dalam jurang, dan berkata dengan ringan. Namun, kata-katanya tidak mendapat tanggapan apapun, tetapi telapak tangan dari Ling Jue Tiandi. Tangan hitam itu mendorong keluar telapak tangan, dan kekuatan yang sangat aneh itu langsung berubah menjadi tirai hitam yang menghalangi dunia. Mata Yang Longtu memadat, namun, dia tidak bergerak. Dia tahu betul bahwa di depan keberadaan seperti itu, tidak ada artinya baginya untuk bergerak. Namun, dia tidak mundur, yang merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Namun saat ini, tangan hitam itu tidak bergerak maju. Namun, sebuah suara keluar dari peti mah teh, yang sangat dingin dan sedikit serak, membuat orang merasa bahwa suara itu dapat membekukan jiwa. Dia terluka pareh. Kali ini Anda salah perhitungan. Dia memiliki lebih dari sekadar darah abadi. Kekuatan yang menyebabkan cideranya sangat mengerikan. Anda mencoba menggunakan krisisnya untuk merangsang kekuatan darah abadi, tetapi sayangnya, Anda salah, darah abadinya telah bangkit. Wajah Yang Longtu tiba-tiba menjadi berat. Wajahnya pucat dalam sekejap. Adegan serangan Yang Linbo sebelumnya terus berkelebat di benaknya. Dalam sekejap, penyesalan dan menyalahkan diri sendiri muncul di matanya. Suara itu benar, dia memang memiliki perhitungannya sendiri. Menurut perjanjian yang dibuat tahun itu, dia meninggalkan darah abadi untuk Yang Linbo. Ketika waktunya tepat, dia akan membiarkan Yang Linbo datang ke Gunung Tianduan untuk mendapatkan warisan. Dan dia juga tahu bahwa darah abadi hanya akan bangkit ketika berada di ambang krisis. Jadi, dia tidak mengambil tindakan ketika dia melihat Yang Linbo dalam situasi putus asa sebelumnya. Tetapi sekarang dengan munculnya suara ini, dia menyadari betapa salahnya dia. Dalam sekejap, dia mundur. Tolong selamatkan anakku, Nona. Yang Longtu berlutut dengan satu lutut dengan perasaan yang tulus. Meskipun dia tak terkalahkan, dia meletakkan segalanya saat menghadapi hidup dan mah teh Yang Linbo. Namun, suara di dalam peti mah teh mengabaikannya. Tangan hitam itu langsung membungkus Yang Linbo, lalu mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan langsung terdiam di dalam peti mah teh. Ledakan. Kemudian, peti mah teh itu tertutup lagi. Yang Longtu menghela napas dan perlahan bangkit. Namun, rasa bersalah di hatinya bahkan lebih kuat.
Aku telah berjasa kepada semua orang dalam hidupku, tetapi aku turut berduka cita atasmu dan putramu. Jika kamu mengalami kecelakaan, ayahmu akan membunuh semua musuhmu dan mewarnai langit dan bumi ini menjadi merah. Yang Longtu berkata dengan lembut, dengan niat membunuh bergulir di badannya, seperti binatang buas yang menelan langit. Pada saat ini, Yang Linbo, yang terperangkap di dalam peti Mahtei, perlahan-lahan sadar kembali. Bangun di ruang takdir. Tepatnya, keinginannya ditarik paksa ke ruang takdir. Pada saat ini, Yang Linbo dalam keadaan linglung. Dia menatap dunia di depannya dalam keadaan kesurupan. Nak, bangun. Suara Taois bergema di telinganya. Taois. Yang Linbo berbicara dengan lembut dengan ekspresi yang rumit. Kali ini, perasaan kuat selamat dari bencana memenuhi hatinya. Saat dia menebas pedang ketiga, semua fungsi badannya dilahap. Baru saat itulah dia menyadari mengapa generasi pertama dengan serius menginstruksikannya untuk hanya menebas 2 pedang. Setelah pedang kedua, meskipun dia bisa merasakan perubahan di badannya, kekuatan tempur dasarnya masih ada. Dan dia tidak punya pilihan saat itu. Jika dia tidak menebas pedang ketiga, Luo Yitian hanya akan mendapatkan satu hasil di bawah kekuatan Ye Tulong. Yaitu kemah-teihan. Ye Tulong terlalu kuat. Dao Ye harus memperingatkannya. Dia tidak boleh diremehkan. Dia tidak bisa melihat Luo Yitian Mahtei dalam bahaya. Jadi pedang ketiga pun terhunus. Dia hanya ingin menyelamatkan Luo Yitian. Mengenai hal-hal lain, dia tidak terlalu banyak berpikir. Bahkan jika dia harus Mahtei, dia harus Mahtei sebelum Luo Yitian. Dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi setelahnya. Rasanya seperti tenggelam di laut dan baru sekarang dia bisa bernapas. Namun, dia samar-samar bisa merasakan lengan yang telah lama hilang melingkarinya, seolah menarik jiwanya kembali dari jurang keputusasaan. Kamu bertarung terlalu keras kali ini. Jika kamu tidak memiliki urat nadi abadi dan cahaya matahari melingkari jiwamu, kamu pasti akan Mahtei kali ini. Kata Dao Ye. Aku tahu, tetapi beberapa hal akan disesalkan jika kamu tidak melakukannya. Kata Yang Linbo. Dia tidak menyesalinya. Jika dia punya kesempatan lagi, dia akan tetap menghunus pedang itu. Aku tahu, jadi aku tidak menghentikanmu. Jika kamu bahkan tidak memiliki tanggung jawab ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk menanggung takdir. Kata Dao Ye. Yang paling dia hargai adalah Yang Linbo memiliki hatinya. Bukan hanya dia haus akan keadilan, tetapi lebih pada kepolosan di hatinya. Benar itu benar, salah itu salah. Sama seperti generasi sebelumnya, mata mereka murni, dan mereka percaya bahwa seharusnya tidak ada area abu-abu di dunia ini. Jika hitam dan putih bisa dikacaukan, apa gunanya pedang di tanganmu? Hanya orang-orang seperti itu yang memenuhi syarat untuk mengendalikan takdir dan menciptakan ketertiban. Justru karena inilah dia tidak menghentikan Yang Linbo. Tentu saja, dia sedikit takut di dalam hatinya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa Yang Linbo terlalu gila kali ini. Setelah pedang itu, dia hampir tidak bisa menyelamatkan situasi. Tentu saja, ada hal lain. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan adalah karena dia merasakan keberadaan Yang Longtu. Termasuk situasi Yang Linbo saat ini, dia tidak bisa menyembunyikannya darinya. Tetapi pelarian dari kemah-teihan ini juga merupakan kesempatan bagimu. Sekarang badanmu hancur, semua kekuatanmu telah dikosongkan, dan meridianmu rusak, terutama pembuluh darah abadi. Kekuatan yang pernah dipadatkan oleh relik Buddha telah sepenuhnya hilang. Dao Ye berkata, ekspresi Yang Linbo menegang. Kekuatannya telah dikosongkan, meridiannya telah rusak, dan kekuatan pembuluh darah abadi telah menghilang. Bukankah ini berarti bahwa dia sekarang adalah orang yang tidak berguna? Apakah ini masih merupakan kesempatan? Master Dao, hentikan. Yang Linbo tersenyum pahit. Dia mengira bahwa Master Dao sedang mengejeknya karena tidak mengetahui kemampuannya sendiri dan sekarang dia telah membawa dirinya sendiri ke titik ini. Apakah menurutmu aku terlihat seperti sedang bercanda? Suara Master Dao tenggelam. Meskipun keadaanmu sebelumnya kuat, itu lebih seperti ember besar, memasukkan semuanya ke dalamnya sekaligus. Dua energi dewa dan iblis, keabadian takdir, dan relik Buddha selanjutnya, kekuatan ini memang kuat, tetapi kamu hanya mengisi badanmu, kamu belum benar-benar berlatih. Master Dao menjelaskan. Yang Linbo tiba-tiba menyadari dan memikirkannya. Alamnya memang terlalu cepat, belum lagi badan fisik,
Itu adalah kekuatan yang dia dapatkan dengan membawa beban takdir, secara alami sangat solid. Tetapi kultivasinya lebih seperti akumulasi peluang satu per satu. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini sebelumnya, tetapi sekarang setelah Dao Ye mengatakan ini, dia juga terdiam. Juga, dalam pertempuranmu sebelumnya, apakah kamu tidak menemukan sesuatu yang salah? Suara Dao Ye tiba-tiba berubah dan bertanya. Yang Lin Bo menggelengkan kepalanya sedikit. Dalam pertempuran sebelumnya, kecuali 3 pedang terakhir yang membuatnya tak tertahankan, pembantaian sebelumnya tidak memberinya tekanan apapun. Tidak menemukan masalah adalah masalah terbesar. Jangan lupa, sekarang kamu sudah berada di alam Xiantian, tetapi naluri bertarungmu masih dipertahankan sebelumnya, menggunakan kekuatan absolut dari badan fisik. Tetapi ini bukan kekuatan bertarungmu yang paling utama, kata Dao Ye. Wajah Yang Lin Bo berangsur-angsur menjadi serius. Dia juga menyadari keseriusan masalah tersebut. Dao Ye mengatakan bahwa dantiannya dapat disebut tak terkalahkan, dan kekuatan dantian ini secara alami sangat kuat. Tetapi dalam pertempuran sebelumnya, dia tampaknya telah mengabaikan aspek kekuatan ini, dan hanya mengandalkan kekuatan badan fisik untuk bertarung. Meskipun dia masih bisa menyapu, itu juga menunjukkan bahwa dia telah membentuk semacam ketergantungan pada kekuatan badan fisiknya, dan dia tidak akan mengambil inisiatif untuk bergerak lebih dekat dalam pertempuran. Kekuatan fisikmu terlalu kuat, jauh melampaui kultivasimu sendiri, yang juga merupakan alasan naluri bertarungmu. Selain itu, kekuatanmu belum benar-benar disempurnakan. Sekarang, kamu bisa memulainya kembali. Itu setara dengan berlatih lagi dari awal. Kesempatan ini tidak tersedia untuk semua orang. Pendeta Tao itu melanjutkan, suaranya penuh harapan. Berlatih dari awal, Yang Lin Bo terkejut dan wajahnya langsung pucat. Dia menyadari bahwa dia tampaknya telah mengabaikan masalah yang lebih serius. Semua yang dia lakukan, terus-menerus meningkatkan dirinya, adalah untuk dapat melangkah ke kuil Wuwang pada bulan Mei. Namun sekarang, meridiannya telah rusak, dan kekuatan di badannya telah terkuras, seperti orang yang tidak berguna. Dalam situasi ini, sama saja dengan menghancurkan semua harapannya. Memikirkan hal ini, wajah Yang Lin Bo menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Matanya redup, seolah-olah dia telah kehilangan semua energinya dalam sekejap. Akhir ini bahkan lebih menyedihkan baginya. Dao Ye juga memperhatikan emosi Yang Lin Bo, tersenyum tipis, dan berkata, "Jangan khawatir, kamu tidak punya waktu sebelumnya, tetapi di sini, kamu punya banyak waktu." Di sini, aliran waktu dan ruang berbeda dari dunia luar. 1 tahun di sini hanya 1 hari di luar sana, kata Dao Ye. Yang Lin Bo tertegun sejenak, lalu matanya berkilat, "Kau tidak berbohong padaku." Kekuatan semacam ini terlalu misterius, dia bahkan belum pernah mendengarnya, jadi dia meragukannya pada awalnya. Sungguh lelucon, apakah Dao Ye akan berbohong padamu? Terlebih lagi, kali ini, secara tidak sengaja, itu adalah keberuntunganmu. Kau sekarang dikirim ke suatu tempat oleh ayahmu. Tempat ini tidak hanya memiliki aliran waktu yang berbeda, tetapi juga memiliki kekuatan keabadian. Selanjutnya, aku akan menggunakan kekuatan ini untuk membentuk kembali meridianmu, kata Dao Ye, langsung ke intinya. Hati Yang Lin Bo tergerak, memikirkan persepsi yang tidak dapat dijelaskan sebelumnya. Itu dia, meskipun Yang Lin Bo koma sebelumnya, dia bisa merasakan rasa keakraban yang telah lama hilang dalam kabut, dan sekarang itu dikonfirmasi oleh Dao Ye. Dengan pemikiran ini, hati Yang Lin Bo menjadi lebih penuh harap, dan dia perlahan berkata, "Kalau begitu, mari kita mulai." Kata Yang Lin Bo, dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Meskipun aliran waktu di sini berbeda, Yang Lin Bo tidak ingin menyia-nyiakannya. Baiklah, Dao Ye menjawab. Kemudian, kesadaran Yang Lin Bo dikeluarkan dari ruang takdir. Ketika kesadarannya kembali ke dirinya sendiri, dia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan tiba-tiba melonjak ke dalam badannya. Kekuatan semacam itu sama seperti ketika dia melebur darah abadi. Itu sangat kuat, bersambung,